So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri, Bang. Baiklah, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Aptri Lestari. Kami dari kelas 11 MIA 4 SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, dan yang di samping saya Nur Hayati, Karyanti, Lisa. Nah, kami sudah memperkenalkan diri kan, Bang. Coba boleh nggak gantian untuk Abang perkenalkan diri Abang sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalan, nama Abang Irwanda Syahputra Sihaan. Tinggal di Saga, depannya depan Masjid Nurul Yakin. Abang kuliah ambil jurusan apa, Bang? Sebelumnya? Pertama kuliah di tahun 2014 di Jakarta, ambil jurusan Teknik Sipil di STT Sabta Taruna. Habis itu karena ada kendala pindah ke Medan di tahun 2016 karena kemarin di Jakarta sakit, jadi orang tua nyuruh pindah. Jadi abang pindah ke Medan, ngambil jurusan yang sama tapi universitasnya di Universitas Medan Area. Kalau dibilang tamat, belum tamat sih, belum sempat tamat karena ada kendala juga di tahun 2018, tepatnya hari raya. Ayah abang itu sakit, jadi sakit karena kami 3 yang kuliah, jadi kan gak mungkin orang tua. Kalau abang hitung-hitung setahun itu lebih ngeluarin duit itu 56 juta setahun itu untuk biaya kuliah hajat. Jadi abang mikirnya bagus abangnya Berhenti ya? berhenti dulu. Niatnya berhenti, niatnya mau cuti aja nya, tapi kayaknya kenaan. Jadi nggak dilanjut Jadi ya, nggak Bang? dilanjut. Kalau untuk kegiatan sekarang abang lebih di rumah sih karena ya belum pulih total juga. Lagian orang di rumah juga tinggal abang aja nya, sama adik abang ada satu lagi, dan dia itu di pesantren. Kami sangat berterima kasih kepada Abang karena telah memberikan kami kesempatan dan telah mengapresiasi tugas yang kami miliki. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Maksud kedatangan kami di sini untuk menjalankan tugas fisika yaitu mewawancarai Abang tentang pemanasan global. Menurut Abang ketika mendengar kata apa itu pemanasan global? Kalau menurut abang sih dari pelajaran waktu SMA, pemanasan global itu terjadi akibat berkurangnya lapisan ozon matahari. Kalau gitu Bang, apa hubungan antara efek rumah kaca dan pemanasan global? Kalau menurut abang sendiri, efek rumah kaca dan pemanasan global itu sinergi ya, maksudnya sinkron, yang dimana pemanasan global itu sangkut pautnya sama efek rumah kaca itu besar, karena efek rumah kaca itu terjadi efek rumah kaca itu ketika dia gas yang ada di lingkungan di bumi itu melebihi dari kapasitas biasanya yang menyebabkan penaikan suhu. Jadi gimana cara kita untuk biar nggak ada pemanasan global ini setidaknya berkurang? Kalau dari dulu dipelajari lebih dia ke pengurangan untuk penggunaan
pengurangan gas metana, terus dia ini pembakaran hutan, maksud penebangan hutan itu baiknya dikurangin. Jadi kita harus ngelakuin reboisasi lah ya. Ya bisa dong. Ya. Kalau ini bang, apa namanya? Apakah kendaraan sepeda motor ini bisa membuat pemanasan global? Bisa, karena dia mengandung gas yang dinamakan gas metana kalau untuk dia kendaraan sekarang. Tapi kalau untuk dia pengurangan dari kendaraan itu bisa kita menggunakan dia itu dengan energi listrik. Kan sekarang itu udah banyak sih kendaraan yang menggunakan energi listrik. Mungkin itu bisa juga jadi solusi buat digantikannya. Bang, apakah kotoran hewan ternak dapat menyebabkan pemanasan global? Bisa, karena kotoran hewan ternak kita pun manusia juga sama-sama mengandung gas metana. Sementara untuk mengurangi pemanasan global kita harus mengurangi yang namanya penguapan gas metana. Apakah dampak positif dan negatif dari efek rumah kaca, Bang? Kalau dikatakan dampak positif dan negatifnya, seperti yang kita tahu bahwa bumi ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dihidupi oleh manusia, dan itu disebabkan oleh adanya efek rumah kaca yang menahan suhu panas tetap berada di dalam bumi. Jadi kalau dibilang dampak positif negatifnya, efek rumah kaca itu dampaknya itu untuk kehidupan kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya. Tapi kalau dampak negatifnya, dibilang negatif juga nggak bisa, karena kalau negatif itu ada minusnya. Sebetulnya efek rumah kaca ini bukan dia ada dampak negatifnya, tapi karena kita ataupun cuaca yang menyebabkan efek rumah kaca itu berlebih, jadi kita yang terkena imbasnya. Jadi bang, gas rumah kaca ini merugikan apa enggak? Kalau dibilang merugikan enggak juga ya, karena gini, tanpa itu kita mungkin bakalan kedinginan, sama hal kayak di Mars yang enggak ada namanya efek rumah kaca, yang bahwa kalau sekarang digadang-gadang Mars itu bisa ditempati untuk bumi yang kedua kan. Namun karena itu nggak ada, jadi kita harus punya peralatan untuk ke sana. Jadi kalau dibilang dampaknya itu gimana bilangnya, kalau menurut abang sih positifnya itu lebih besar dari negatifnya. Cuman karena kitanya manusia yang Jadi gas rumah kaca ini dibutuhkan lah ya di bumi ini. sangat. Kalau apa yang memicu terjadinya pemanasan global ini bang? Kalau memicu pemanasan global ini, di awal juga kita udah tahu bahwa penebangan hutan, dia penguraian banyak gas oleh pabrik-pabrik, terus itu juga apalagi namanya, kebakaran, kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia maupun kecelakaan alam itu sendiri, itu juga menyebabkan dia berlebihan terhadap gas efek rumah kaca. Kalau ini bang, efek dari pemanasan global ini untuk kesehatan kita itu apa? Apakah kita bakal sakit karena terlalu panasnya ini? Kita tahu sendiri kalau manusia itu suhu derajat tubuhnya itu tetap di 36-35 derajat. Jadi kalau dia berlebih, kita bisa demam kan? Dan kalau itu berlanjut, kalau mungkin satu hari oleh pemanasan global itu terasa di tubuh, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau berkelanjutan, bukankah bisa jadi nanti hal yang mungkin itu mutasi.
Kalau itu kan untuk dari kesehatan bang. Kalau dari kayak misalnya apa penyakit yang bakal terjadi di kita? Ya tadi lah Demam. kayak demam. Terus apa lagi ya? Bersin, batuk. Bersin, batuk, lebih ke debu sih, lebih ke paru-paru, bukan Yang ke- kena jadinya pernapasan. Apa nama lain dari pemanasan global? Dulu kalau belajar ke SMA, pemanasan global itu sering dibilang global warming. Iya. Kalau apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dapat dihentikan? Kalau menurut abang, kalau hal seperti itu tidak dapat dihentikan, jadinya gini. Kalau dia lapisan ozonnya habis, bisa jadi kepunahan makhluk hidup. Terus kalau memang dia belum habis, bisa jadi dia kekeringan, krisis air bersih, terus mungkin kebakaran di mana-mana. Jadi itu termasuk efek sosial ya bang, kayak Iya. kebakaran. Kalau ini deh bang, apa namanya bencana alam apa yang terjadi jika ada pemanasan global ini? Kalau bencana alam Mungkin tadi kan kebakaran. mungkin kebakaran, tapi kalau untuk yang lain, kalau dilihat dari yang namanya tanah, longsor itu nggak termasuk. Termasuk lah bang. Kalau dia longsor lebih kepada hujan yang terus menerus. Karena kan dianya ini pemanasan global juga karenanya kebanyakan pohon-pohon yang udah ditumbangin kan. Jadi kan kalau pohon banyak-banyak ditumbangin, otomatis kita bisa banjir. Kita juga bisa kebakaran gampang. Lalu tadi apa kan tadi namanya? Tanah juga bisa gampang longsor karena nggak ada pohon yang ngerangkum tanah ini, mengketatin gitu lah aja. menurut abang enggak, karena gini, yang namanya longsor itu memang udah ada dua. Pertama tanahnya itu gambut, Ya. yang kedua itu memang tanahnya itu nggak ada penyangganya lagi. Jadi nggak masuk ke pemanasan global. Kalau menurut abang sih nggak masuk, karena kalau Tapi sedang- banjir masuk kan? kalau banjir sih nggak juga, karena kita tadi udah bilang efek dia itu termasuk kekeringan. Kalau kekeringan gimana mau banjir, udah kering. Bukannya pemanasan global ini kan panas. Nah, jadi es yang di kutub itu bakal mencair. Bahkan kita bisa ngerasain efek kutub utara itu. Kalau pemanasan global memang dia Karena menyebabkan, saking panasnya tadi itu. bisa jadi menyebabkan pergeseran iklim. Jatuhnya ke pergeseran iklim ya. Ya. Contohnya gini, yang dari dulu itu nggak pernah ada yang namanya apa namanya salju di Indonesia, tapi sekarang udah ada. Oh iya. Jadi bang, Memang nggak di sini, tapi abang lupa di mana tempatnya, tapi dia di gunung dan itu udah ada salju. contoh kecil dari pemanasan global ini apa bang? Contoh kecil pemanasan global, bisa lebih spesifik nggak pertanyaannya? Karena kalau dibilang pemanasan global itu kan karena memang kita pakai kendaraan juga termasuk Iya, pemanasan global ya, pemanasan asapnya. global. Efek apa penyebabnya? Oh, gini. Penyebab utama dari pemanasan global. Penyebab utama dari pemanasan global itu meningkatnya gas efek rumah kaca. Jadi sebanyak kalau rumah kaca kebanyakan juga nggak bisa ya. Iya, kalau kebanyakan kita kepanasan, kalau dia kekurangan kita kedinginan. Selain itu, Faktornya apa lagi ya? Next lah. next. Gas apa yang bisa larut dalam Efek rumah kaca. efek rumah kaca? Yang bisa larut itu dalam rumah kaca itu kayak dia karbon dioksida, lapisan ozon, terus ada dua lagi, tapi bang lupa tuh dua lagi itu entah apa. Jadi memang lapisan ozon ini menipis gara-gara rumah kaca ini ya? Ya, karena pemanasan global jadi
lapisan ozon itu bisa mengikis. Nah, itu kan yang udah larut, Bang. Kalau yang nggak larut? Kalau yang nggak larut dia kayak ini apa namanya, oksigen. Oh, berarti oksigen nggak bisa larut ya? Kalau oksigen itu nggak larut ke dalam, nggak larut dalam itu rumah kaca. Gimana kalau ngatasin pemanasan global ini dari asap kendaraan, Bang? Kalau ngatasi Dari asap kendaraan. dari asap kendaraan, beralih kendaraan aja. Kalau zaman dulu mungkin ya orang nggak tahu apa efeknya dari asap kendaraan. Tapi kan sekarang kita udah tahu. Alangkah baiknya kita itu beralih ke kendaraan listrik. Kayak sekarang kan banyak tuh Vespa, Matic tenaga listrik. Kayak mobil juga udah banyak diciptain. Apa dampak pemanasan global terhadap keberadaan terumbu karang? Dampak pemanasan global terhadap terumbu karang. Dampaknya itu lebih ke air laut sebetulnya. Kalau air laut itu meningkat suhunya atau dia menghangat, tentu dia berdampak bukan cuma kepada terumbu karang tapi ekosistem di bawah laut lainnya. Kalau dia untuk terumbu karang mungkin dia kayak gini, menyebabkan terumbu karang itu menyebabkan dia pemutihan karang atau disebut dengan karang itu kelaparan. Kalau ini, Bang, boleh lah ya kan tanyain tentang abangnya gimana? Boleh? Kalau apa rencana abang ke depan selama 3 sampai 5 tahun ke depan? Untuk 3 atau 5 tahun ke depan, oke, mungkin next year atau tahun depan ada sih rencana ingin itu berkebun. Berkebun Dulu. Kalau untuk status abang, statusnya apa? Status apa ya bilangnya? Entah kayak jomblo, kayak entah ada berkeluarga? Belum. Oh, belum berkeluarga. Kalau pasangan udah ada. Oh, udah ada pasangan nih. Ada. Mantap, abang ada yang berminat di antara kami kan? Jangan dulu lah. Kalau ini, Bang, abang ada minat untuk bekerja apa gitu? Minat kerja sih, abang orangnya nggak punya minat, nggak punya niat untuk diatur orang. Abang lebih mikirnya itu gimana caranya aku itu bisa ngatur orang. Oh, kayak mau punya usaha sendiri ya? Iya. Oh. Jadi niatnya itu pengennya itu tanam durian, habis itu nanti kan setelah selesai tanam durian baru nikah. Jadi mau menikah ini agak jauh ya, Bang, masihan pemikirannya? Kayak masih agak lama lah gitu. Kalau dibilang lama sih enggak, karena sistemnya kalau tanam durian itu kalau sekarang, mungkin kalau dulu lama, tapi kalau sekarang kan Termasuk sekitar 4 bulan pohon ditanam itu bisa ditinggal. Jadi mungkin 2 tahun atau setahun lagi bisa lah. Ya udah, baik ya, Bang, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan kami. Kami berterima kasih atas waktu yang abang berikan dan kami pamit undur diri ya, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum.